hari ini ya balik lagi ke channelku Natalia Lim. Sekarang kali ini dan saat ini saya ingin memperkenalkan seseorang dan sorry to say ini sangat rahasia, jadi judulnya nanti secret client. Nah mari kita kenalkan Ibu Rosalinda. Oke. Nah Bu Rosalinda ini ingin sekali mempertanyakan tentang kehidupannya, tentang beberapa hal yang ingin diketahui atau ingin bagaimana prediksi tentang investasi ke depan seperti apa. Nah, oke, sekarang kita langsung mulai ya. Oke. Kabarmu gimana, Bu? Baik. Suka. Oke, nah sekarang yang ingin ditanyakan itu adalah mengenai investasi. Oke, nah silakan tolong dikocok kartunya. Ini cara kocok kartunya lumayan ya Iya, ini ya. nggak bisa kocok kartu ini. Nggak biasa judi. Biasanya masak, ikan duit. Duit, Apa ya? bentar. Salah. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, segala kehidupan itu adalah bagus. Meskipun itu ada yang tidak bagus, itu adalah proses kehidupan. Seperti itu. Nah, dan di sini itu apa yang saya baca sekarang itu bisa berubah ke depannya. Karena setiap detik kehidupan itu selalu berubah. Oke, tapi kalau baca past tense-nya nggak mungkin berubah kan? Ya, oke. Nah, dan habis itu kartu tarot, kartu kehidupan yang saya baca itu tidak bisa meliputi apa, siapa, di mana dan kapan. Apa, siapa, di mana, dan kapan? Karena kalau ada yang sampai bisa memastikan kapan, di mana, siapa dan apa, percayalah itu bohong. Berarti hanya bisa tanya kenapa dan bagaimana. Iya, bagaimana prosesnya. Seperti itu. Dan pertanyaan yang spesifik, kalau misalnya pengen tahu kapan, prediksi kapan, langsung tanya aja 6 bulan atau 12 bulan. Oke, berarti aku harus kasih pilihan timeline-nya gitu ya. Betul ya. Paham. Oke, paham ya. Oke, ini kurang Transparan gitu ya memang. Iya, ini emang transparan. Nah, jadi di sini ada 72 lembar kartu, satu dari 72 lembar kartu. Meskipun ini habis dan Bu Rosalinda pengen buka lagi dari awal, itu nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, silakan. Saya pilih berapa kartu nih? Pertanyaannya dulu. Oke, aku mau tanya, bener apa tidak kasus investasi yang tempo lalu dari kasus blow up-nya Jiwasraya dan sebagainya itu direkayasa atau memang benar-benar itu musibah yang terjadi spontan? Oke. Pilih ya Bu, ini yang rekayasa 3 kartu, ini yang spontanitas. 3 kartu. Dari sini dan sini ya? Ya, silakan. Ini 1, 2, 3. Oke, ini ya? Ya. Tuh. Oke. Kartunya lebih mengarah ke rekayasa. Kartunya lebih mengarah ke rekayasa. Karena apa? Karena yang kalau misalnya ini serius, kita baca serius. Karena kalau kartunya Bu Rosalinda yang untuk rekayasa, yang di sini rekayasa, kartunya lebih mengarah ke rekayasa. Karena apa? Ini ada sifat yang lebih menguntungkan bersama. Oh, berarti Tujuan ada pembagian bersama. Pembagian bersama bisa dikatakan seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini adalah harapan bersama untuk tujuan yang bersama yang bisa diambil juga. Dan ini dan untuk lebih ke arah ya yang jelas ini karena pertanyaannya Ibu itu adalah investasi rekayasa atau tidak, berarti kan tujuannya adalah materi, benar ya? Nah ini ada kartu yang menunjukkan kartu materi yang akan didapatkan seperti itu. Nah lalu untuk yang rekayasa atau spontanitas, lebih tepatnya juga spontanitas ini enggak sih Bu?
berarti memang benar semua itu direkayasa. Kartu ini lebih mengarah ke sana. Karena apa? Yang untuk spontanitas sebenarnya ini investasinya juga tidak ada kesalahan apapun di sini. Karena ini adalah kartu diam. Oke. Ini kartu diam ya. Ini kartu diam. Dan habis itu pun dari investasinya sendiri itu pun juga sangat kuat. Seperti ini. Kuat ini dalam artian backingannya atau produknya memang sebenarnya udah bagus atau gimana? Oke, karena ini yang ditanyakan investasinya kuat. Itu Investasinya namanya kuat apa ya bisa. Ini loh, ini berarti Oke. berarti pertanyaan selanjutnya ya. Iya, pertanyaan selanjutnya nggak apa-apa. Tetap kartu ini dimasukkan lagi atau gimana ya? Oh enggak, kita beda kartu dong. Oke. Kita kartu beda. Aku mau tanya kalau gitu alasannya kenapa kok bisa ngambil momen waktu itu akhirnya meletus dor gitu. Udah sih. Guling-guling, Kenapa? guling-guling. Bagaimana prosesnya ya? Nah, Oke, prosesnya guling-guling. Oke, langsung ambil 5, Bu. 5 ya. Oke. Ini kartu pertama. Udah gambarnya setan gini ya. Oh, enggak. Jadi setiap apa namanya? Setiap kartu itu punya arti sendiri-sendiri dan itu tergantung pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaannya Bu Rosalinda tadi itu adalah kenapa kok bisa meletus pada saat itu? Iya. Nah, kartunya Bu menunjukkan itu ada investasi dan keterkaitan dengan yang lainnya seperti itu. Jadi ada yang kayak hukum tarik menarik kayak gitu loh. Kayak ibarat kalau misalnya di sini kan dirantai. Nah, investasinya itu kayak ibaratnya itu ada kayak lanjutannya atau enggak Harus kayak sektor kayak mana gitu kali ya. bukan seperti itu. Kalau kartu di sini itu melihatnya itu adalah investasinya ini itu ada keterkaitan dengan investasi yang lain. Oh, Jadi oke. kayak tarik menarik ibaratnya kalau di Surabaya itu cokot-cokotan. Oke, Nah, seperti itu. Nah, habis itu dan juga ini sebenarnya kalau misalnya dilihat ini kan sudah lama dan yang dipegang ini adalah yang paling bagus investasinya, ya kan? Nah, punya saya yang lagi saya tabungnya. oh enggak, tadi kan pertanyaannya itu adalah investasi yang gede yang jiwasraya itu kenapa meledos? Oh, Gitu oke, loh. oke. Nah, itu kan investasinya kan sebenarnya yang paling bagus pada saat itu yang dipegang oleh orang-orang, Iya, iya. ya kan? Ini kartunya menunjukkan tongkat yang panjang. Dari situ dia juga bawa yang namanya dia pegang, benar-benar pegang gitu loh. Oke. Nah, habis itu Bu di sini yang tadi Ibu nanya tentang jiwasraya dan yang lain-lainnya itu sebenarnya juga terkait dengan yang namanya cokot-cokotan ini dan pada saat itu juga gede. Sebenarnya itu juga butuh campur tangan orang lain. Oh. Campur tangan orang lain karena ini Ibu lihat di sini kan ada piala-piala Piala. 3. Nah, habis itu ini kan ada satu tangan yang ngasih. Pada saat satu tangan yang ngasih ini itu bisa memberikan efek yang bagus dan memberikan efek yang jelek. Nah, kebetulan yang diberikan adalah kartu efek yang jelek. Ini kartu lanjutannya. Seorang raja yang mempunyai kedudukan dan membawa pedang cuman hanya terlihat rapuh dan ragu di sini, kayak surem kan Iya. kalau Ibu lihat di sini ya. Nah, itu adalah keterkaitan di sini Ibu. Kayak gitu. Nah, ini kan gambarnya orang. Ibaratnya ini adalah investasinya. Nah, Ibu lihat. Nah, tentu saja di belakang sini itu ada ular. Nah, seperti itu. Ada gangguannya lagi. Oh, besar. Jadi kurang lebih ya ini karena tarik menarik tadi itu ya. Iya. Akhirnya dia pecah gitu. Ini bisa diibaratkan sebagai sebuah permasalahannya. Yang monster besar ini itu adalah permasalahan yang besar. Oke. Investasinya ini itu adalah yang dicokot-cokot. Seperti itu. Ya. Jadi aku mau tanya lagi. Nah, ini kan aku ada nabung nih di PT X ini. Oke, ya. Ini aku nggak bisa sebut namanya sih, cuma kurang lebih pasti ibu tahu lah ya ini investasinya kayak gimana ya. Ya lumayan besar waktu itu dan aku tuh udah nabung cukup lama gitu loh. Nah
kenapa kok tiba-tiba ini dia ikut meledak, padahal dia itu sudah jalan selama 7-8 tahun itu baik-baik aja. Aku pengen tahu kenapa, apa dia itu juga ikut direkayasa atau memang dia imbas juga dari hukum menarik tadi. Oke, ambil 3 Bu, pertanyaannya ini. Jadi bagaimana prosesnya ya kok bisa sampai kena gitu ya? Tambah lagi 2 Bu. Sebenarnya investasi yang Ibu ikutin itu sebenarnya itu adalah kuat di antara yang lain. Kuat ya. Kuat di antara yang orang lain. Ini loh Bu, ada gambar cowoknya. Ada gambar cowoknya, dia itu makeup artist di antara yang lain. Sebenarnya ini adalah perusahaan yang kuat banget, dan segala pencapaiannya pun yang ini pun dia juga menghasilkan. Kayak gitu, menghasilkan. Hanya di sini itu ada terjadi yang namanya sejenis negosiasi. Pada saat ini Ibu lihat ya, pada saat 2 orang ini sedang melakukan yang namanya negosiasi, dan habis itu adalah hubungan kontrak kerjasama, kita bisa ngomong seperti itu ya. Tapi di belakang sini itu ada yang mengintai. Kayak gitu. Oke. Saya nggak bisa menyebutkan di sini itu siapa ya, karena nggak bisa. Ya, Kalau misalnya nggak boleh ya, itu ranah yang terlalu luas lah ya. Itu ranah terlalu luas. Ya. Karena kalau sampai saya bisa ngasih tahu itu siapa, ya saya Tuhan dong. Iya, memang nggak boleh ya. kemudian peraturan awalnya memang kan kita itu tidak bisa tahu siapa. Kan? Iya. Saya cuma pengen tahu bagaimana prosesnya dan kenapa kok ini bisa terjadi. Gitu. Nah, ini yang dipegangan kuat ini itu memang ada harapan yang bagus loh. Kayak gitu. Itu yang Ibu tadi bilang selama 7-8 tahun itu sangat berjalan mulus. Running well ya kan. Nah, tapi di sini itu juga bisa Ibu lihat, di sini ada orang yang mengintip. Oke, jadi ada yang pengen curi-curi pandang gitu lah ya, cumi-cumi gitu ya. Iya, harapan bintang-bintang ini itu kan sangat banyak. Itu adalah kayak investasinya ini memang harapannya itu memang bagus ke depannya ya, karena memang bagus gitu loh. Cuman kan di sini memang ada sesuatu yang harus diwaspadai. Disclaimer-nya banyak gitu ya. Iya, memang harus yang diwaspadai. Dan habis itu ini ya, pada suatu saat karena hal yang harus diwaspadai ini tidak bisa dihandle dengan baik, ya kan? Nah, akhirnya mau berjalan langkah yang bagus atau tidak, itu nggak bisa. jadi saat kayak gitu. Dan akhirnya itu lebih ke arah kayak ya sudahlah, lebih menyerahkan diri. Lebih menyerahkan diri. Dan di sini pun setelah kita lihat di sini ya, kita lihat di cewek ini ya, yang bisa ngalir di air, bisa ngalir di tanah. Nah, jadinya perusahaan yang Ibu ikuti itu hanya sekarang ini itu hanya bisa mengikuti permainan yang manapun. Jadi ngikut alur aja. Ngikut mana alur yang- aja. Tapi aku bisa tanya lebih spesifik kan? Bisa. Apakah apa nggak bisa ya? Kemungkinannya bisa apa enggak menguntungkan ke nasabah nantinya? Menguntungkan ke nasabah. Iya, kayak saya sebagai investor ini kemungkinannya masih bisa kembali nggak ya danaku? Ini ngambil satu kartu aja. Ini kembali, ini tidak kembali. Oke, ya, semoga aku mendapat jawaban yang bagus karena aku tuh udah nabung cukup lama ya. Oh iya, jawabannya bisa kembali, Bu. Bisa ya? Bisa Astaga. kembali. Bisa kembali. Berarti, nah ini aku mau tanya lanjutan. Berarti secara person, bos dari investasi yang aku ikuti ini berarti masih kemungkinan baik, masih punya goodwill. Ambil 3. Berarti Ibu yang mempertanyakan itu adalah orang ini bagaimana? Personnya bagaimana? Bisa dilihat 3. Yang mana ini yang pertama, Bu? Ini. Tambah lagi 2. Personnya bagaimana? Yang ditanyakan adalah orangnya ya.
orang yang mempunyai investasi tersebut. Oke, bagaimana? Sebenarnya orang yang ownernya dari investasi yang ibu ikuti sebenarnya sekarang itu tidak bisa apa-apa. Dia kayak pasrah gitu. Hanya pasrah aja meskipun harapannya yang dia inginkan itu bisa tercapai, Bu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mendukung dan segala macamnya, atau pada saat dia itu naik, itu akan hancur kembali. Oke. Yang mau nekel itu banyak. Yang mau nekel ibaratnya banyak, karena ini kan kayak satu kubu, satu gedung, ini kan keluar semua orang. Kayak gitu. Nah, tapi bagusnya adalah owner dari perusahaan investasi tersebut itu tidak menyerah. Ini dia masih ada kemampuan, dia masih ada kayak pendampingnya juga, dia masih ada orang yang dipercaya juga. Itu untuk melihat peluang yang ada. Seperti itu. Nah, hanya sekarang ini yang dia kesusahan itu adalah bagaimana cara membawanya ini supaya smooth. Karena kalau misalnya ibu lihat, ini ada orang yang dikerudungin, Bu. Berarti ibaratnya itu adalah disembunyikan, dan habis itu ini ada pedang. Pedang ini melambangkan power untuk menutupi. Kayak gitu. Untuk orangnya saya so far melihat orangnya nggak baik. Karena ini prajuritnya, dia itu juga pakai baju perang juga. Ini benar-benar kayak seorang prajurit kita bisa ngomong orangnya bertanggung jawab. Kayak gitu, ya kan? Soalnya aku ya lah ya, kalau orang korban gitu pasti ada grup-grup sendiri. Kita kan juga pasti dipanas-panasin. Ini pasti nggak baik nih, ini pasti bohong nih, gini. Nah, itu tuh sanksi gitu loh. Aku melihat, loh, tapi selama ini aku menikmati kok. Selama ini aku melihat dia komitmen kok. Tapi kenapa kok tiba-tiba sekarang kayak gini? Untung sih aku lihat kayak gini, mungkin kemungkinan besar aku bisa lebih percaya sih kalau dia ini punya goodwill. Hanya saja dia ini di situasi, kondisi, dan waktu yang lagi susah gitu ya. Dan nggak mendukung lah untuk segala sesuatu. Ya, even itu bikin aku lebih relief lah ya. Aku tahu jawabannya gini, aku tuh jadi lebih relief. Nah, nih satu lagi. Aku pengen tahu dari PT Y. Oke, ini berarti beda PT lagi ya, Bu ya? PT lagi, nggak apa-apa. Beda PT ya lagi. Sebentar. Dia kan mengajukan perpanjangan itu yang sangat rentang waktunya itu sangat panjang ya. Bisa dibilang itu lebih dari 5 tahun. Ini apa? Kayak pengembalian. Restrukturnya itu baru di tahun ke-6. Oke, lanjut Ya, itu kan bukan waktu yang singkat nih ya, itu sangat-sangat panjang dari yang tahun berapa itu ya sudah kejadian. Oke. Aku pengen tahu, apakah itu bisa berjalan baik sesuai dengan keputusan pengadilan waktu itu, atau nanti ada suatu ya bisa kita bilang drama-dramanya lagi gitu lah. 5 tahun lagi ya? Iya. Oke. 3 ya. Udah mulai? Langsung 3. 1, 2, 3. Oke. Ini bagus ya. 5 tahun lagi apakah perusahaan itu bisa memulai restrukturnya? Benar ya? Kalau misalnya saya lihat di sini kartunya menunjukkan iya, Bu, bisa berjalan dengan baik. Karena di sini ada kartu couple yang dimana hubungan saling membantu dan habis itu juga mempunyai tujuan yang sama. Dan tentunya kerjasamanya ini itu juga membuahkan hasil kayak gitu. Dan ini juga ini kan ada 2 kartu yang putih dan yang warna hitam, yang warna putih. Ini bukan kayak lebih ke arah di antara 2 pilihan, enggak. Tapi beliau yang ownernya yang bisa restruktur 5 tahun lagi apa enggak, ini mempunyai 2 cara. Kayak gitu. Dan karena ini orangnya mempunyai kedudukan di sini dan juga harapannya pun juga ada, batu pijakannya pun juga ada. Jadi kayak mempunyai 2 cara. Nanti dia akan memilih cara mana dulu yang akan dikeluarkan.
seperti itu. Tapi so far yang saya lihat dari 3 kartu ini, ya bisa berjalan dengan baik. Kayak gitu. Ya, lanjut. Aku nih punya teman gitu ya, teman. Tapi teman ini bisa dibilang karena kita kenal waktu itu di grup itu. Yes. Di grup. Nah, ya waktu itu ada acara catering itu. Dia ini lebih rebel gitu ya. Maksudnya dia rebel itu artinya dia itu sempet ngamuk banget sama marketingnya. Oke. Karena dia merasa dibohongin dan sebagainya. Padahal sebenarnya enggak, karena dia ini sudah umur tua banget gitu loh. Jadi temanku ini sampai bingung gitu loh, harus cerita kemana, sampai akhirnya dia tuh sempat cerita ke aku. Aku ini mau nanya gitu loh. Apakah orang ini si klien tua ini, Nasabah ini, si nasabah tua ini benar-benar punya niat yang buruk sama marketing temenku ini atau enggak gitu? Aku pengen tahu. oke. 3. Oke. Ini yang buruk sih kalau misalnya dilihat di sini itu enggak ya. Enggak. Karena orangnya di sini sopan masih. Oh, Meskipun ya namanya ibu ya banget ya, maksudnya kayak Tua temannya ya. ibu ya namanya juga orang tua yang hanya punya ini aja gitu loh yang dimasukkan ya kan. Tapi beliau yang tua, yang nasabah yang tua tadi dan teman Anda itu masih bisa saling kontak dan masih bisa menjaga hubungan yang baik. Karena apa yang kita bisa lihat di sini, yang satunya yang dipertanyakan nasabah ya kan, nasabah dan teman ibu. Nah, punya niat jelek atau enggak? Di sini saya bisa melihat temannya ibu ini itu sangat perhatian kok, meskipun dengan beda karakter loh ya. Iya. Nasabah tua dan ini ya muda Iya. kayak gitu ya. Nah, ini dengan beda karakter seperti ini itu masih bisa mau memahami. Nah, meskipun juga mungkin karena amarah tadi ya, tadi ibu bilang sampai repot banget, banget ya, itu mungkin hanya karena sakit hati lah. Oh, ya sih waktu itu ya teman-teman ini cerita bahwa dia itu merasa kayak kenapa kalau untuk pandemi kamu nggak datang lagi ke tempatnya dia gitu loh. Jadi dia itu kayak merasa aku dulu udah berteman sama kamu kok, kenapa kok kamu hilang? Oh, kayak gitu, Bener ya. Karena hal ini aja, karena pasti bisa saling mengayomi kan. Nah, ini hanya merasa sakit hati aja. Ini bukan hal yang serius kok, tenang. Nah tapi dia itu juga cerita. Nah ini pertanyaan baru kan? Gak apa-apa. Ya, si orang tua ini dia ini ada nempatin dananya di tempat lain ya. Untuk hari tuanya dia. Oke, iya. Atas nama pasangannya gitu. Oke. Nah akhirnya itu kan juga bermasalah. Aku tuh pengen tahu karena dia tuh nanyain ke temanku ini terus, nah, sedangkan temanku ini juga kurang ngerti gitu loh, dia tuh masih awam banget. Apakah dananya itu akan kembali karena dia tuh sempat berhasil loh mengeluarkan beberapa dari itu, berapa persen gitu loh dengan jalur yang khusus. Jadi yang ibu tanyakan adalah uang di tempat yang lain, di perusahaan yang lainnya, itu bisa kembali apa enggak? Satu. Bisa? Saya Tapi ini sudah ada di kedudukan dan segala macamnya, harapannya pun juga sudah ada, dan orangnya di sini juga kelihatan yakin. Ini juga bisa diartikan sebagai iya, uangnya bisa kembali. Oke. Apalagi ibu bilang dengan cara jalur khusus loh ya. Mantep kan kayak gitu. Ini kayaknya bener-bener kamu bisa baca, ini hebat banget. Masih udah berapa jam? Nggak tahu. Hah? Masih mau tanya lagi? Tuh, udah Boleh? apa? Silakan. Boleh ya? Tapi so far yang saya baca tentang Bu Rosalinda Sangat itu benar. emang bener Bener. ya. Oke. Ya, tapi untuk yang ke depan kita nggak tahu Nggak ya. tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi yang untuk past tense yang udah terjadi, ya itu benar. Jadi kalian bisa nih. Kawan-kawan kalian bisa nih. Aku puas banget jadi kliennya dia. Aku Oke. Mes banget. Mes. Ya, lanjut pertanyaan yang lain kau Pak. Oke. Nah, ini tentang kehidupan pribadi aja ya. Oh, Ya. boleh. Ya.
Aku ini sedang mau bingung mau berbisnis apa gitu ya. Nah, jadi aku ini mau dihadapkan pilihan untuk stay fokus di bidangku yang aku tekuni sekarang, atau aku harus cari peluang lain. Oke, kita bisa lihat ya. Jadi pertanyaan ibu itu adalah ibu bagus tetap di yang ada sekarang atau ke depan. Oke ya. Ini kita langsung mulai global tentang bidang apapun itu. Benar ya? Ya, Oke. Yang 3 kartu untuk yang sekarang, 3 kartu untuk yang ke depan. 3 kartu ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kalau misalnya dilihat untuk sekarang, ya Bu ya, itu sebenarnya bagusan yang sekarang. Oh, Pasti. Karena apa? Yang bisa kita lihat di sini, power punya, keyakinan punya, kemampuan punya, tapi kayak lesu. Ini bisa naik seperti apa sih? Ya kan? Nah, tapi menghasilkan apa tidak buat ibu? Ini sangat menghasilkan. Kayak gitu. Karena ini pedagang yang menjulang ke atas ya. Habis itu ini juga udah kayak membawa hasil kayak gitu. Nah, tapi bisa dilihat di sini mungkin ada rasa ketidakpuasan. ya. Ketidakpuasan. Piala-piala yang ada di sini itu sudah berdiri. Masih kecil lah. Sebenarnya bisa dinaikin lagi tuh juga bisa. Hanya di sini kayak timbul kayak rasa kayak ketidakpuasan. Ya. Kayak gitu. Jadi lebih kepengen ke yang lain. Ya. Kayak gitu. Nah, cuma kalau dilihat dari 3 kartu ini masih kondisinya masih lebih bagus sekarang karena yang dihasilkan pun juga lebih dominan di sini. Kalau misalnya di tempat yang lain Bu ya, kalau di sini kita bisa melihat ini dia hanya mempunyai 1 tongkat. Memang punya kedudukan, memang punya kemampuan, ya kan? Tapi nggak yakin banget kayak gitu loh. Karena yang merasa di sini adalah powerku ini masih belum cukup kayak gitu ya. Nah, dan itu nanti pada saat ibu di pilihan yang lain itu akan ada beberapa peluang kok. Ya kan? Kalau di sini kan ada 2 ya. Ya jangan diibaratkan 2, tapi maksudnya kayak beberapa pilihan. Dan ini ibu kan ada di tengah-tengah sini nih, pakai baju pangeran juga pakai apa segala macam. Itu berarti ibu akan dihadapkan dengan 2 bidang atau beberapa bidang yang sekiranya ibu mampu. Kayak gitu. Nah, karena dari yang ibu mampu itu nantinya di sini Bu itu bisa membagikan hasil yang bagus. Bagi orang-orang bisa, kebijaksanaan juga bisa. Ini kita bisa melihat dari ini ya. Dari sini ada gambar yang namanya timbangan banget. Nah, ini ada ngasih orang dan segala macamnya. Itu ibarat kita bisa mengartikan kebijaksanaannya juga nanti akan ada. Ya, pertimbangan juga akan ada. Habis itu juga bisa bawa berkat bagi orang lain. Untuk so far sih sekarang masih di sini dulu yang saya lihat. Kalau mau dicoba pun ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, pertanyaan yang lain? Gini, coba saya nanya ya. Lebih bagus, ini kan tadi kan saya hanya melihat prosesnya. Lebih bagus yang mana, lebih menguntungkan yang mana. Saya coba lihat ya. Tetap dilanjutkan atau ganti yang baru? Oke. Tetap dilanjutkan. Karena apa? Karena kartu magician ya guys ya. Karena kartu magician ini adalah kartu terkuat di satu deck kartu tarot. Ini dia kartu yang terkuat. Infinity gambarnya. Dari di sini itu infinity power juga ada, pertimbangan juga ada, kebijaksanaan pun juga ada. And yes, kita akan ngomong materi pun juga ada. Dan ini kartu yang sangat mendukung banget. Oke, semakin menambah keyakinan. Jadi kalau misalnya di sini alangkah lebih baiknya fokus lagi ya. Makasih banyak loh sesi hari ini, aku seneng banget dari kliennya kamu. Aku doain semoga kamu makin sukses, di channel bisa berkembang. Jadi kalian tuh jangan cuma percaya bahwa tarot itu bohong-bohongan. Memang mungkin ada ya yang kayak gitu, tapi
Tapi Bu Natalia ini benar-benar bisa Makanya loh jangan ya. ibu lah ya, Natalia Iya. aja lah ya. Natalia ini benar-benar bisa loh ya. Aku sampai emes gitu ya sama hasilnya ya. Terima kasih. Oke, mau nanya lagi nggak? Ini soalnya masih banyak kartunya. Kalau misalnya kurang pun itu bisa diambil lagi, kocok lagi. Oke. Jadi ini aku ada bingung ya antara mau pindah rumah atau enggak. Nah, kemungkinannya itu bisa kejual apa enggak? Aku tuh bingung. Rumah yang ibu tempati sekarang mau dijual. Oke, terus habis gitu rencananya mau? Dan pindah yang tempat yang lain, yang Pindah lebih supaya bisa lebih mendukung pekerjaanku lebih dekat kemana-mana. Oh, oke. Jadi ini pertanyaan spesifiknya tuh seperti bagus. Gimana? Kemungkinan bisa terjual apa enggak? Karena ya gimana ya, waktu aku beli itu rumahnya enggak terlalu murah. Aku beli waktu harganya peak season. Ternyata habis itu ada pandemi gitu. Oh. Seperti itu. Jadi kita mau nyari rumah yang lebih bagus lagi akhirnya susah karena ini kan Oke, jadi ibu pengen jual ya. Ini pertanyaannya bisa nggak ya terjual gitu ya? Oke, pertanyaannya mau dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, terlalu dekat. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. 6 atau 1 tahun. Oke, bisa terjual atau enggak ya dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ya? Atau 6 atau 1 tahun atau 2 tahun. Oke, ambil 1 untuk 1 tahun, ambil 1 untuk 2 tahun. 1. Nah, dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun itu masih belum tentu bisa terjual. Karena apa? Dalam waktu 1 tahun ini sangat berat banget kayak gitu. Karena kita bisa melihat ya ini bebannya banyak banget ya orangnya ya. Ini kan mau ke gunung ya. Salah. Ini kan mau ke kastil ya. Mau ke kota kastil Ya, gitu ya. Ini barang-barangnya berat banget kayak gitu. Ini masih belum bisa Nah. terjual. Oke. Mungkin karena kondisi ekonomi di sekarang Iya. atau enggak kondisi harga rumahnya lagi turun atau segala macamnya kayak gitu. Nah, nanti untuk tahun yang kedua rumahnya itu bisa terjual atau tidak itu pun juga masih 50-50. Karena memang terlalu tinggi sih dari harga motor itu terlalu tinggi, makanya gue itu bingung banget atau mau jual apa enggak. Misalnya tuh pengen pindah tapi ya itulah harganya. Oh, gitu ya. Ya. Masih belum lah. Sampai 2 tahun ke depan itu masih belum. Oke. Kayak gitu. Ya, lanjut. Ini kalau kayak suamiku nih, Oke. suamiku ini lagi ngerintis juga usaha untuk bikin suatu program itulah program dan sebagainya gitu tentang masak. Karena dia tuh hobi dan ahli di bidang. Nah, pengen tahu sih dia tuh nantinya bakalan jalannya di situ bareng timnya dia atau dia tuh harus gerak sendiri. Oh, gampang. Ambil 1 untuk bersama tim, ambil 1 untuk kerja sendiri. Satu, Tambah lagi 2, tambah lagi 2. dua, satu. Oke. Dua-duanya sih untuk ini kerja bersama tim dan ini kerja sendiri. Sebenarnya 2 permasalahan ini itu sama, imbang. Imbang. Iya. Kalau Imbangnya misalnya gimana? dilihat gini. Nah, ya. Harapannya ada loh, Bu, bisa bekerja bareng tim bisa. Tapi di sini itu nantinya juga ada yang namanya ketidakpuasan. Seseorang membuat karya, habis itu yang di belakangnya ini ngomong. Oh ya, gitu. Nggak tahu siapa. Seperti itu, ngomong. Dan padahal ini harapannya dipupuk ini tinggi banget. Ini kan bisa kita lihat patternnya tinggi banget, orangnya sampai harus naik dan segala macamnya. Bisa jadi situ. Nah, itu nantinya adalah suaminya ibu nanti yang bekerja sendiri dalam rumah. Oke, sudah aku juga. Sudah keduga kok tapi tak. Nah, Oh iya kan harus meyakinkan. Aku tuh sudah sempat bilang gitu loh. Dari karakter itu sudah kurang cocok sebenarnya. Dari karakter, dari sifat, dari ya capability itu sudah jomplang terlalu jauh. Nanti ujung-ujungnya kamu nanti akan kecewa karena kamu itu yang paling skillful
Oke. Kamu yang paling skillful, kamu yang paling punya ambisi, kamu yang paling punya hati untuk di situ. Sedangkan yang lain tuh asal ikut doang. Ya. Aku sudah sempat ngomong, cuma aku bingung. Nah ini udah kelihatan. Ini kelihatan seorang prajurit berjuang sendirian. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau dibilang untuk bekerja Dia sendiri, sendiri. nah, dibilang bagus itu juga bagus kok, karena bisa membawa sukacita. Nah, ini kayak dia bisa dilihat ya, Iya. sukacitanya banget dari malaikat dan segala macamnya, dan orang-orang bersedia untuk mendengarkan. Nah, ini sebenarnya bagus. Hanya nantinya itu juga kadang bisa diketahui bingung nanti. Nggak tahu Fokus. ini mau ke arah mana, mau dibawa kemana. Tapi seorang sendiri di sini. Nah, bisa pencapaian apa enggak? Bisa Bu, bisa berjalan dengan sendiri loh. Ini punya kedudukan, punya kebanggaan dan segala macamnya, punya yang bisa dipegang. Cuma tetap aja yang namanya ada hambatan kecil yang harus diwaspadai. Oke. Untuk mau dibilang dari yang ini dan yang ini, saya rasa saya lebih condong itu ke sendiri Mas ya. Kayak gitu. Kalau ini ya coba dipertimbangkan sebagai kayak opsi terakhir lah. Kayak gitu. Dia itu juga pengen bikin buku sih, nah, pengen tahu oke apa enggak ya, harus dilanjut apa enggak Buku. dia, karena dia tuh punya cita-cita jadi Oh. dia itu seorang itu orang filosofer, dia itu suka pengen bagi visinya itu ke orang-orang. Itu mulia banget ya Bu ya. Visioner, orangnya visioner, Orangnya berbeda banget sama aku. keren loh ya. Barusan pertama kali ini loh ya. Jadi ini aku tanya nih, banyak tanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini memang kartunya dibuka untuk bertanya Bu. Oke. Ya itu. Apakah bukunya dia tuh cocok apa enggak jadi penulis buku? Sesuai passion apa enggak ya? 3. 1, 2, 3. Tambah lagi 2. Oke. Sesuai passion apa enggak untuk menjadi guru? Nah, ini sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, ini sebenarnya masih belum yakin mau bikin buku apa enggak. Benar ya? Karena di sini itu dia memang punya power sih, tapi Banyak sih dipikirin. banyak. Iya. Bercabang-cabang. Jadi ini masih belum yakin sih untuk mau di buku apa enggak, karena memang peluang yang ada di pikiran pun ada yang mau dilakukan juga banyak. Tapi untuk harapan-harapan kayak ingin membuat buku, iya itu ada. Kayak gitu. Tapi balik lagi ya Bu ya, yang di sini adalah jalan untuk menuju Roma itu rada susah. Kayak gitu. Nah, jalan menuju Roma rada susah. Apalagi ini kan ibaratnya ya, ini kan suami Anda. Maaf ya Bu ya, dengan suami Anda, karakter ini suami Anda dan ini adalah buku yang ingin dipegang, ya kan? Nah, tapi ada hambatan kecil di sini. Hambatan kecil di sini kayak gitu. Oke, jadi itu harus diwaspadai. Dan lagian kalau misalnya memang ingin buku itu memang untuk sekarang saya rasa pengen banget pengen bikin buku. Tapi yang di belakang ini loh itu juga dipertimbangkan kayak gitu. Dan di sini pun kalau misalnya mau megang buku pun itu tetap aja dipegang karena kan keinginan terus ya kan. Cuman di sini kan ada bola yang lain tuh. Nah berartinya itu dia gini nimbang mau yang gimana. Oke. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk ini prosesnya ya untuk buku ya, karena sampai sekarang saya lihat di sini itu masih belum ada kartu yang menandakan akan bikin buku. Kayak gitu. Mungkin dari waktu, Ya. mungkin dari apa dan segala macamnya. Oke. Masih belum ada ke arah bikin buku. Keinginan toh ada. Cocok ya. Yang Oke, ya. Jadi ini, ibu dan pembantu yang nantinya datang itu sebenarnya bisa timbal baliknya ada kayak gitu. Yang dari ini juga ibaratnya saya bisa ngomongnya saling pengertian ya. Nah meskipun yang di sini pun ibu pun juga merasa yang dipegang ini masih ibu ini
ya kan, ini orang ini adalah Bu Rosa ya, yang ini yang lain kayak gitu, ibu yang 40 tahun. Tapi sebenarnya kalau dia di sini itu ada yang cari-cari yang lain lebih cocok mana. Iya benar. Gitu ya. Nah, dan di sini pun nanti cocok atau enggaknya itu nanti ya ibu dulu lah yang apa namanya yang dulu. Karena ini kan yang dilihat ini kan adalah seorang prajurit yang ambil take action duluan gitu ya kan. Nah, tapi keinginannya untuk cocok apa enggak, bisa mau ikut kerja apa enggak, itu sebenarnya bisa kok. Bisa ya. Nah, yang ibu inginkan pun juga ada karena ini kartu couple Bu. Nah, kartu couple di sini ibu dan pembantu ibu yang nantinya akan bekerja, dan ini juga ada tendanya di sini lagi bercengkrama, itu sangat menandakan kebagusan. Kayak gitu. Dan ini pun juga tiga wanita yang di sini itu juga bisa diartikan itu adalah kayak nyaman. Ibu bekerja bersama yang pembantu nanti itu juga nyaman, yang pembantunya itu juga nyaman. Jadi saya rasa oke-oke aja kok. Iya. Ini sampai nanya pembantu loh guys. Iya. Sampai detail ya. Detail loh. Oke, lanjut. Asisten ya maksudnya. Udah sih ya. Udah ya. Udah. Oke, sekarang saya coba mau lihat ya. Ini kira-kira ya. Oke, saya lihat ya. Tentang investasinya tadi ya. Balik lagi ke investasinya tadi. Nah, Oh iya. Balik lagi. lagi ya kita ya. Nanti mbok pindah ke Nah, pertanyaan saya adalah tentang kira-kira kamu sama semua nasabahmu tuh masih bisa akur nggak? Oh iya. Ya. Ini saya mau lihat hubungan ibu dengan nasabah-nasabah yang ibu ajak ikut bersama itu masih bisa menghasilkan hubungan yang baik atau tidak. Oke. Oke, ini ya Bu ya. Kalau saya lihat di sini ya, ibunya kepengen udah mendapatkan hubungan yang baik, ya kan? Kepengen banget, karena harapan-harapan itu ada. Hanya di sini ibu dan nasabah, mungkin nasabahnya yang rada gimana seperti itu, ya kan? Dan ini ibu di sini pun juga lagi mencari jalan bagaimana ini bisa cepat terselesaikan. Nah, dan tapi itu Bu, untuk menyelesaikan itu butuh waktu yang lama, dan itu butuh kayak perjuangan banget kayak gitu. Dan ini waktu yang lama, bukan waktu yang singkat gitu ya. But in the end, secara seiring berjalannya waktu, meskipun dengan keadaan yang seperti ini, dan ini kan kartunya masih belum berhasil terselesaikan, ya kan? Itu tetap bisa berhubungan baik, kayak gitu. Nah, bisa berhubungan yang baik, dan habis itu pun juga bisa lebih menjadi ke arah teman ya. Kalau saya lihat sih bisa lebih ke arah teman. Dan ibu nanti di sini pun juga, kalau misalnya saya lihat, karena di sini ada kedudukan, di sini ibu membawa pedang yang melambangkan kebijaksanaan juga dan segala macam. Nah, ini saya rasa, dan ini saya bisa artikan adalah nanti nasabah-nasabah itu akan menganggap ibu itu menjadi sebagai tempat curhatan. Oke. Good. Seperti itu, sebagai tempat curhatan, dan bisa diibaratkan itu kayak apa ya? Gimana ya? Dari friend-nya lah. Iya, jadi kayak tentang untuk investasi ini tuh loh. Kalau misalnya nanti ngobrol sama ibu itu merasa ada kayak feel safe-nya, kayak gitu. Kayak batu sandaran ya, benar ya? Ya, seperti itu. Masih oke lah Bu. Jadi saya rasa ibu jangan terlalu mikir. Berarti ada kemungkinan bisa berjalan sport well semua ya. Nanti aku dengarnya sih lumayan bagus ya hasilnya. Ini kartunya masih belum habis loh Bu. Mau dihabisin atau gimana? Ya terserah. Boleh. Oh, saya udah gak ada ini sih. Kira-kira ibu pengen nanya apa nih? Bisa apa enggak di PTX ini kita ajukan jalur khusus seperti yang di PT yang lain? 3.
Bisa kok. Berat loh ini emang. Mau jalur khusus, nggak apa-apa, bisa. Tapi kumpulin dulu. Ini kan kayak ibaratnya ada orang yang mau lagi ngumpulin pedang, ya kan? Tapi kalau misalnya mau jalur khusus, ini bisa banget. Bisa. Ini bisa banget. Tapi dengan tentunya ya Bu ya, ini harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang kayak gitu. Jadi jangan asal langsung ya ngomong ini nggak bisa. Jadi harus ada kayak pertimbangan dan segala macamnya. Mau jalur khusus silakan, nggak apa-apa, ini bisa. Gitu. Jalur khusus ini seperti apa Pak Bu? Karena udah umur gitu ya, kita majuin dulu usia. Oh, Mendekati usia senja sudah mau berangkat. Ya. Oh jadi ada case-case khusus Ya, gitu ya? khusus. Oh ya ini bisa. Ibu ini kayak gimana ya? Mungkin karena tanggung jawab karena ngajak gitu ya. Saya ini orangnya nggak bisaan. Kalau ya orang sedih karena saya itu kan nggak enak. Oh, Enak banget. oke. Lanjut nih. Oke, Nah, lanjut ya. ini ada nih satu temenku ini ikut sekeluarga dia jelajah. Jadi aku nih cuma ngajak dia, tapi dia ini ngajak satu keluarganya. Oh, karena percaya sama. Karena Oh, percaya oke. banget gitu ya. Terus akhirnya semuanya kena gitu. Akhirnya semuanya kena. Nah, aku tuh jadi nggak enak gitu ya sama dia, sama keluarga dia. Karena ya secara kan aku duluan, terus dia ikut, terus keluarganya. Tapi sampai sekarang hubunganku sama temanku ini masih baik banget. Dia masih support, kadang-kadang juga masih ngucapin sebenarnya. Somehow aku tuh merasa aku bisa bantu apa ya? Aku nggak bisa membantu banyak ke dia seperti aku membantu yang lain. Apa ya? Aku mau nanya bagaimana ya? Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan? Bagaimana caranya supaya aku bisa lebih baik? 3. Oke. Nah, kalau misalnya bisa dilihat ini bagaimana ya prosesnya nantinya, itu memang butuh waktu yang lama untuk pendekatan. Pendekatan memang butuh waktu yang lama. Meskipun kayak ibu kepengen untuk aku nih kepengen membantu dan segala macamnya, itu bisa-bisa aja, tapi itu susah Bu. Dan itu belum bisa dilakukan dengan baik. Meskipun harapannya ada dan ya habis itu lama-lamanya kan kita pasti tahu lah Bu, orang yang pengen baik itu juga hasilnya kan juga pasti baik nantinya. Nah ini lebih apa yang ibu lakukan, segala pendekatan dan apapun yang sekarang ibu lakukan ya, itu memang menuju ke arah yang baik. Nah kayak gitu. Nah di sini tuh ada kartu lebih ke arah yang putus asa ini kayak gitu. Yang putus asanya siapa? Karena tadi ibu menanyakan ibu pembantunya seperti apa, nah ini kita bisa lihat ini ibu. Sayangnya aku putus asa. Iya, ini ibunya yang putus asa. Karena apa? Nah, mungkin yang di sini ya, mungkin merasa kayak, loh ini aku sudah membantu dan segala macam sudah best, tapi kok masih nggak ada hasilnya. Jadi kadang ada putus asanya. Benar. Nah, putus asanya. Tapi kalau misalnya ibu memang mau terus-terusan pendekatan, ini bisa berhasil bukan? Kayak gitu mas. Pasti berhasil itu bukan berhasil kayak wah berhasil itu enggak, tapi kayak lebih ke arah kayak pendekatannya ibu itu berhasil dan lebih bisa kayak membantu. Oke. Terakhir aja nih. Ya, siap. Uang dari company-nya suami Yuk, masuk di PT Mas. oke. Investasi yang dia lain. bisa nggak keluar ini? Oh, Bisa keluar dan enggak? Bagaimana prosesnya? ini bisa satu kartu, ini enggak satu kartu. Tuh. 50-50. 50-50. Ini Prosesnya. Prosesnya, oke bentar. Ini saya tinggal 7 kartu ya. Iya.
Oke. Saya akan nanya, tapi bisa apa nggak keluar dari dua ini? Itu bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Meskipun ini 50-50, meskipun ini 50-50, tapi kalau misalnya diusahakan kan bisa keluar. Dan ini kartunya kartu bagus. Jadi kita lihat ya, masing-masing ini ya. Ini prosesnya bagaimana? Oke. 3 kartu. Tiga. Ini kartu yang di sini. Kartunya di sini. 1, 2, 3. Ini kartunya hampir-hampir mirip tuh ya. Ini kan kartunya tadi kan melambangkan ini. Sorry, yang ini nggak bisa. Yang ini kan bisa, ya kan? Ini bisa. Di sini pun nanti suami dan PT ya. Itu nanti yang PT X yang lain maksudnya. Nah, ini butuh kayak lebih ke arah ini Bu, push, branding kayak kayak Tekan terus. bukan tekan ya, ini lebih ke arah yang kayak main cantik. Sekarang main cantik. Ini kan cewek soalnya Bu, punya Ya, kedudukan, habis itu kan kayak lebih ke arah kayak lu pinter banget kayak gitu. Nah kalau di sini itu kan kayak ibarat kayak dikerubung. Nanti akan ketemu banyak Tahu. orang tahu gitu. Nah, nggak usah bingung karena apa loh? Yang dipunya sama suami itu semua skill punya, power punya dan segala macam cara untuk membalas omongan itu juga semuanya ada. Jadi ini nggak perlu khawatir. Nah, kalau yang di sini ini juga bisa aja terjadi. Kalau misalnya di sini gabungan ini Bu, ya kartunya ya. Suaminya ibu bisa bermain cantik, tapi suaminya ibu ini ragu. Ini kan pertanyaannya suami ibu ya, suaminya ibu ini ragu. Orangnya kalau misalnya saya bisa ngelihat ini lebih ke arah legowo. Siapa? Suami. Iya. Kayak lebih ke arah Pasrah. kalau misalnya dilihat di sini kan kayak ibaratnya itu suami ibu itu kayak lebih ke arah gimana ya jangan ngomong ya. Lebih ke arah Apa cari ini loh. wis? Ya apa cari ini wis ya kayak orangnya tuh kayak simple ya wis kalau nggak bisa ya sudahlah kayak gitu loh kayak lebih nerimuan gitu. Nah kayak gitu cuman omong bisa balik apa enggak ya Bisa ya. Harus fight. iya tinggal milih aja mau main yang cantik atau mau legowo aja. Kalau legowo ya sudah nggak dapat pasti. Nice. Oke, berarti udah selesai. Oke, nah ini satu kartu udah selesai ya Bu ya. Biasanya saya nemuin klien ya, itu pertanyaannya itu antara kesehatan dan cinta. Dan percintaan itu ya Bu ya, itu satu kartu ini itu bisa buka sampai 5 kali. Oke, tapi saya percintaan nggak pernah ada masalah. Iya. Masalahnya happy aja. Hanya yang memang dalam hal pekerjaan, bisnis, ya investasi. Iya, juga. tapi yang lain nggak mau masuk di YouTube, cuma ibu doang yang mau. Jadi ya udahlah. Oke, yaudah. Oke guys, udah sampai sini aja tentang pembacaan tarot kita hari ini. Thank you ke Bu Rosalinda karena udah mau ditayangkan di YouTube ya. Oke, stay tune, kita bakal ada vlog-vlog yang lain. Tetap tunggu dan tetap subscribe. Oke, bye.